أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjagakan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pimpinan dan air secara Ridho dan teman-teman. Alhamdulillah. Ya, mari kita sama-sama dengarkan. Insya Allah ilmu ini bermanfaat dan siapa saja yang menyimak di pertengahan nanti ada tanya jawab dan saya akan menanyakan sama ibu-ibu yang insya Allah hari ini sudah disiapkan oleh ketua yayasan sebesar 15 juta rupiah. Ya, insya Allah dan apa kita akan kembali lagi di sesi kedua. Saya akan sampaikan. Dipati-patinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi'ni'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bifadlihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para tokoh, para alim ulama yang hadir dalam kesempatan kali ini, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Di awal saya doakan semoga yang hadir dalam kesempatan kali ini Allah berikan limpahan rahmat dan maghfirah kepadanya. Amin. Amin. Yang mengaminkan
Mulai menjelaskan beda naon. Abdi mempersilahkan antara Aceh jeung Pangalengan. Jadi bodasnya di Pangalengan, soalnya di Pangalengan susu. Kan di Pangalengan serba susu, tahu susu, kerupuk, segala susu. Makanya untungnya orang Pangalengan berasa susu, kerupuk dan beres. Engkau mana bikin? Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Jadi insya Allah masih dengan tema yang sama, temanya identitas kemana? nah itulah rezeki. Pada sebuah yang menyebut kebiasaan nyender kade insya Allah orang yang senang merayakan atau senang dengan kelahiran Nabi, maka insya Allah orang ini termasuk orang yang cinta Nabi. Kalau orang cinta kepada Nabi, maka insya Allah Nabi mengatakan al-mar'u ma'a man ahab. Orang yang cinta dengan seseorang maka nanti di akhirat atau di surga dia akan bersama dengan orang yang dia cinta. Kalau yang dicintainya artis, maka ibu-ibu kan biasanya sana ada nih, bapak-bapak sana. Sopir coba sana. Kucing ke, nah itu jumpai gitu. Ada kecurigaan siu juga sini. Kalau sukanya dengan artis, ya maka nanti lihat. Kalau artisnya benar, maka insya Allah nanti akan bersama kita di surga. Kalau tidak, ya silahkan dijawab sendiri. Maka kalau kita mau mencintai seseorang, mencintai makhluk, maka cintailah makhluk-makhluk Allah yang siapa? Salah satunya adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau memang cinta kepada Nabi, banyak caranya. Di Al-Quran disebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Oh, imam pun dicek lah. So ngaji itu, so ngaji itu. Asal cik kurang cek lah. Kan dia orang yang membuktikan cinta Allah kan Allah dan Rasulnya cik kurang cek. Kurang cek lah bapak-bapak sepertinya gimana kasih. Pak coba Pak lanjutkan ayat ini. Inna a'tainaka al-kautsar. Kalian ingat ya bapak-bapak itu. Coba Pak saya tadi Inna a'tainaka al-kautsar. Nah, gimana ya? Dari demo memang ini aja
maka ini juga harus menjadi hal yang kita tanam, yang harus ada dalam diri kita, yang harus menjadi satu rutinitas kita di dalam beramal. Selain itu, cinta juga kepada Rasul itu dibuktikan di antaranya selain dengan ihya sunnah, dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, yaitu di antaranya dengan banyak bersolawat. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alaiya," kata Rasul, "barang siapa orang bersolawat kepadaku wahidatan, walaupun sekali, fa shalla alaihi asyra, maka aku bersalawat kepada dia 10 kali." Salawat itu, dan memang banyak variasinya salawatnya, banyak variasi. Mau dalam salat, misalkan memang ini tidak biasa dengan nyanyian dan sebagainya, maka silakan bersalawat yang ada dalam salat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Malaikat termasuk Allah pun senantiasa memberikan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad. Cek sholli. Kita harus berdoa. Sallallahu ala Muhammad. Apa dia itu? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak? Ada enggak? Itulah di antara keutamaan sholawat, karena ada salah seorang habib mengatakan sholawat itu di antara amalan yang langsung diterima, karena ada orang sholat bisa gitu. Tapi kalau sholawat itu langsung diterima, maka di antara rasa atau dampak dari diterima itu adanya ketenangan dalam hati kita. Maka sering-seringlah bersolawat. Nah, kembali ke tema kita, identitas dari umat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nanti ada di Al-Quran surah Al-Fat, salah satunya di surah Al-Fat ayat, ada yang tahu? 29. Ada yang bisa bacakan? Itu ayat. Kalau itu surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, itu surah Al-Ahzab. Kalau ini mas surah Al-Fat, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal
Nah, ini penting karena nanti disebutkan juga di surah Al-Mumtahanah di ayat 8. La ya'lakumullahu alladziina yuqatilukum fid-din. Allah itu tidak melarang kalian kepada bersikap baik kepada orang-orang yang apa ya? Yang tidak memerangi kalian wala yukhrijukum min diyarikum, dan orang-orang yang tidak mengusir kalian dari negara kalian. Maka jangan perangi orang-orang non-muslim yang tidak melakukan itu. Maksudnya kalau ada non-muslim yang dianggap baik, kita tidak menentang atau tidak mengganggu pengikut dan seterusnya, maka tidak perlu kita memerangi. Nah, ini namanya toleransi dan itu. Tapi kalau sudah urusan ibadah, maka aku didukung ya. Nah, ini penting. Jadi harus digarisbawahi. Oh, maksudnya memerangi tegas keras itu kepada para kafir ya. Memerangi agama kita ya. Contohnya itu yang sekarang terjadi di Palestina. Ya. Kemudian sekarang yang kedua, jadi Pak, ciri umat Nabi Muhammad itu salah satunya ruhama bainahum, lemah lembut penuh dengan kasih sayang. Ibu sayang sama bapak itu? Sayang banget. Bapak sayang itu ibu. Itu enggak usah apa Korea. Mengalami pakai kasar bau asli, ada bau kepokan. Nah, ini harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Terkadang kita itu kepada orang yang sudah lama dengan kita, mendampingi kita, kadang kita jadi lupa untuk beragam. Harika pemajikan batur sudah sendiri. Gitu. Ibu pun sama, Harika cara batur cengkacir. Lemah lembutlah kepada memang orang-orang yang harus diberikan kelemah lembut sesama sama. Tapi nanti ada batasannya karena bisa jadi ya ini dia harus lemah lembut, khususnya misalnya kita di masjid. Ketika mungkin nanti ada anak-anak yang dia senang di masjid, anak-anak ikut sholat, punten Bapak Ibu jangan dicarekan. Ini sering saya sampaikan, punten-punten, karena saya khawatir kalau anak sering dimarahi ketika di masjid, nanti tertanam dalam kepala dia masjid tempat air dicarekan. Airnya buka mas. Anak itu resep kulit, gane, karena memang masak. Lu jadi masalah aki-aki gane itu masjid. Sebagai aki gane itu kan. Ayo udah pergi ke Rinawa. Ayo mana yang aki-aki gitu kan. Benar nggak Pak? Ya, jadi ini penting. Lembut. Kenapa harus terlemah lembut khususnya dengan tetangga, khususnya dengan jemaah bersama yang di masjid? Karena harapannya dengan itu bisa menjadi satu hal yang menyebabkan orang senang ke masjid. Jadi berlemah lembutlah kepada orang-orang sekitar, kepada orang-orang mukmin, termasuk ibu-ibu juga sama. Tadi saya di awal bahas sholat Bu, di khusus ibu-ibu lagi. Jadi ternyata di antara kebiasaan orang-orang tadi Yaman, kelompok-kelompok maksudnya dari golongan-golongan para habaib seperti Habib Umar, hafizahullah ta'ala, itu kan wanita soleh. Di antaranya mereka itu punya amalan-amalan yang dilakukan agar anaknya menjadi soleh yang soleh. Apa di antaranya? Di antaranya mereka itu sering bersolat lagi masak sallallahu
Dimakan istri bapak jadi barokah, dimakan anak jadi barokah. Nah, barokah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Nah, jadi kudu istiqomah dan silakan kita lakukan. Jangan sampai ibu di awal misalkan, masya Allah, sallallahu senyum, enak dilihat seterusnya. Giliran akhir bulan dari Allah sallallahu karena dengan ilmu itu bisa menuntun kita menuju jalan kebahagiaan.
Tapi karena tidak pakai ilmu nanti bisa bertolak. Contoh yang dicontohkan ya. Karena ini juga nanti kan termasuk dari bagian ibadah. Salah satunya mencari ilmu ini pahala luar biasa. Contohnya penting ilmu itu dalam kehidupan, khususnya di dalam beribadah. Masalah kecil saja, masalah azan. Jadi saya bahas begini. Masalah azan bukan sampai dulu, tapi ini mah hanya saran. Khusus azan subuh mah karakternya atau kriterianya dua. Kriteria dua. Tarik jumlah. Hari tarik jumlah jika apa? Allah jika apa? Tapi menurut hukum ini masalah ada subuh. Jadi tariknya nanti contoh lainnya masalah hal yang tabu di masyarakat dan kadang masih banyak masyarakat belum tahu apa masalah mandi junub. Seperti harus mandi junub kan rukun dalam mazhab Syafi'i. Rukun apa sih? Rukun itu satu hal yang pondasinya tidak boleh tidak ada. Rukun itu mengalirkan air ke seluruh tubuh dan tertib. Entah memakan cair karenanya itu tertib. Dalam mazhab Syafi'i ibu misalkan ada air dari 2 bulan atau ibu misalkan yang tahu mancing gue misalkan sah. Nah, itu pakai ilmu. Karena kadang makin di sini kan ada kajian fikih kontemporer. Contohnya namun bisa nanti ada yang sunah-sunahnya dalam hadis besar. Apa? Misalkan membasuh kemaluan dengan tangan kiri. Berapa kali? 3. Pakai tangan kiri. Kalau tidak ada tangan kiri itu apa? Hah? Mau coba? Pakai tangan kanan. Pun saya tangan kanan. Tong pakai itu basuh. Kuat saya tangan aja. Mau beres-beres mandinya. Nah, terus kasus dari naon? Ustaz, tapi mau biasanya pakai kayu. Saya, tapi airnya kalau lagi bumi harus pakai shower. Entong kreatif. 1, 2, 3 ya. Kali kayu mah ukur 1, 2. Pas dia mau shower, aku mah itu. 1, 2. Nah, ya hari ibadah lebih kreatif. Ikuti bagaimana pedoman-pedoman ulama para imam madhab dan musafak itu diikuti. Ada cara-caranya nanti ada ulama-ulama yang diikuti. Tapi itu kayaknya orang itu yang macam permusyawaratan dia. Maka kita harus melalui majelis ilmu. Banyak. Terus ini juga ada yang penting. Ini kan ilmu namanya. Ini nanti ada hubungannya dengan masalah muamalah sosial. Tadi saya bahas sedikit masalah non-muslim. Ada 2 kasusnya. Yang pertama, bisa di fikih nanti ada namanya hukum musytarak. Kata Sofi, kalau ibu atau bapak di rumah punya tanggal buah besar, buahnya tanggal buah sebagian masuk ke tetangga, kurang hukumnya. Jadi mana tetangga kurang buah apa, daunnya apa segala macam. Tapi hukum berlaku hanya masalah tetangga. Mau bapak bahaya, asal kalimat betul itu berat. Mana yang kurang? Dipuji kan kayu bersama. Kok misalkan bapak jika
tapi mengajarkan bagaimana pentingnya ilmu. Dalam beramal harus ada ilmu. Kalau misalkan tanpa ilmu, ya bahaya. Bahkan baca buku saja itu bisa jadi bahaya. Harus bertalaki mulazamah dengan masyayikh, apa secara langsung. Jadi orang kita ukur di dalam buku. Gitu. Bahkan ya kan dalam itu bisa. Cuma memang ada ulama yang mengomentari ngaji lewat YouTube memang agak kurang berkah. Orang tekad dengan misalkan kalau pikir misalnya assalamualaikum, coba coba deh coba. Tapi kalau misalnya mau pikir ada misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain mana biasanya? Bahasa daerah kecuali itu pakai YouTube Premium kan, tapi ada Premium Plus-nya juga. Oh, bukan ya itu maksudnya memang idealnya bertemu langsung. Makanya kami dulu mungkin sudah para alim ulama, jadi memang disarankan dulu itu belajar langsung dengan pesantren, langsung kajian, dicek belajar benar dan biar tidak ada pemahaman yang salah. Mana memang ujiannya taklim mendekati duhur itu luar biasa. Tapi saya berharap semoga Bapak Ibu jadwal untuan saya terlalu gede. Dulu dan harus hati-hati karena kita harus mulai mengenal diri juga. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus juga mengenal diri kita. Karena disebutkan barang siapa dia tahu dirinya, dia renungi, dia resapi, oh ternyata Allah menciptakan demikian, maka dengan kita semakin mengenal diri kita, maka kita sampai di level ma'rifatullah atau mengenal Allah. Dan itu kalau sudah seperti itu nih, garis dulu ada halawatul iman, kenikmatan di dalam beribadah. Mau tahu tidak Bapak Ibu, apa ciri ibadah kita diterima? Tahu tidak? Ciri ibadah kita itu diterima ketika kita melakukan satu ibadah, maka kita lupa atau tidak mengingat-ingatnya lagi itu ciri ibadah kita diterima. Makanya kalau kita sedekah teringat-ingat, kemudian harus terus. Nah, hati-hati boleh jadi ibadahnya tidak kita. Makanya kalau bicara ibadah itu, lakukan 2 R, lakukan dan lupakan. Lakukan dan lupakan. Ibadah itu prinsipnya. Orang misalkan membantu-bantu, lakukan, udah lupakan. Jangan diingat-ingat, kamu di posting. Akhirnya gitu, alhamdulillah baik itu berarti. Alhamdulillah itu biasa pasti ada jenis. Beri mereka itu main. Nah ini ya Bapak Ibu, ini tantangan luar biasa. Bahkan Nabi telah memberikan sebuah isyarat. Tantangan kita sebagai umat Muslim di akhir zaman itu dulu orang itu pada masa jahiliyah tabarruj itu maksudnya berpenampilan yang mencolok, dulu mah cukup dengan menahan para wanita tidak keluar dari rumah, maka fitnah tertahan. Ayeuna mah timah biasa, timah bisa. Ibu tinggal dandan segala macam dan ceklek.
aduh ini datanya aduh ini tiungannya yang tinggali aku calon yang berarti si alisnya kan anak saudara. Ada orang mengatakan jangan pernah mengatur wanita, kenapa? Kenapa jangan pernah mengatur ibu-ibu? Karena Allah Tuhan saja beri alis, kita dikawal alisnya. Cuma apa yang ngatur begitu, terus diberi alis ini. Hesek dan tahu. Makanya kalau bicara masalah, kalau ini lebih internal ya, kalau bicara masalah hubungan bapak ibu di rumah tangga, maka mulai kalau ada ulama itu memberikan nasihat, jangan sekarang itu harus mengurangi melihat, mengurangi melihat. Jadi air nama melihat pada HP lain itu lain kalau pakai leci macam itu pun. Gitu kan? Biasanya kalau kamu nyebut legend macam itu. Ini legend macam itu. Sekarang menundukkan pandangan itu bukan kepada yang menampilkan aurat saja, kepada apa? Kepada kenikmatan orang lain, kepada kebahagiaan orang lain. Karena sebagai umat Nabi Muhammad, kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, maka kita harus bisa membersihkan atau menyucikan hati. Karena Nabi Muhammad itu adalah sosok yang sangat husnuzan kepada siapa. Nabi ketika dilempari bebatuan, dilempari kotoran di Taif, maka Nabi tidak marah. Nabi hanya mengatakan, "Fa'innahum qaumun adaya." Mereka itu hanya gak tahu. Ayo bisa lihat orang dialungkan batu belum penting. Nabi mengamalkan Masya Allah. Aisyah pernah ditanya bagaimana akhlak Nabi itu? Karena berumur Quran. Jadi maksudnya kan berumur Quran itu segala atau seluruh akhlak mulia yang ada dalam Al-Quran itu ada dalam diri Nabi. Dan kalau kita bicara baik, buruk, benar, salah, ini saya mau menyampaikan juga. Kita kategorikan tiga saja Bapak Ibu. Jadi biar tidak ada saling menuntut satu sama lain, tidak ada saling berharap satu sama lain, ini penting. Ini yang ujungnya bisa menjaga hati kita menjadi lebih bersih, dan inilah di antara dari ciri orang-orang yang selamat nanti di akhirat. Karena nanti akan ada hari berbangkit di mana hari-hari itu hari di mana anak laki-laki kita, harta kita tidak bisa menolong kita. Lantas apa nanti yang bisa menolong kita? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang dengan hati yang selamat, selamat dari pemikiran akidah yang melenceng, selamat dari akhlak yang buruk, penyakit hati. Di antaranya tadi, jadi saya jelaskan. Kumaha maksudnya? Kategorinya kita kategorikan tiga saja biar sederhana. Ada malaikat, ada manusia, dan ada ini yang seterusnya. Ini mau bagi-bagi cekok kita. Cekok mahal banget. Ini penting kan Ibu? Mohon dicatat nih. Ada tiga. Kalau malaikat itu adalah makhluk yang hanya mengenal kebaikan dan tidak mengenal yang namanya keburukan. Jadi kalau ibu pernah tidak atau bapak pernah tidak mengenal ada misalkan malaikat Jibril, kan malaikat Jibril itu adalah wasilah untuk menurunkan Al-Quran dari Allah kepada Muhammad SAW. Bapak saya tanya, kira-kira malaikat Jibril memproduksi ayat tidak? Saya atau misalkan malaikat Israel, sebenarnya di Al-Quran disebutkan malaikat Israel bukan malaikat maut. Ibu pernah tidak mendengar malaikat maut dapat suap? Kasih apa yang ada?
dan senantiasa taat mengikuti apa yang diperintahkan dari Allah kepada mereka. Nanti ada kategori ketiga, kedua, manusia terakhir. Yang kedua itu adalah iblis. Sebaliknya tidak mengenal yang namanya kebaikan, hanya mengenal keburukan. Makanya kalau misalkan ibu mengatakan, jika nama ini kesolat tahajud misalnya penting-penting, jika ada setan, jika ada itu setan. Setan itu iblis itu siapa? Fafasaqa an amri rabbih, itu tuh kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Kan itu pemimpinnya. Jin itu nanti ada dua, jin yang saleh atau muslim dan ada jin kafir. Jin yang melakukan kefasikan itulah disebut iblis atau setan. Gitu. Nah, ini kategori yang kedua. Dia tidak mengenal yang namanya kebaikan. Nah, manusia di surah Asy-Syams dijelaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia dikasih dua peluang, baik dan buruk, takwa dan fujur. Jadi kalau manusia itu bisa memilih, kalau dia mau jadi mulia seperti malaikat maka lakukan kebaikan. Tapi kalau mau hina lebih hina dari setan maka lakukan keburukan setan. Makanya kadang setan kayak itu mikirnya terbaik kalau setan kayak itu. Karena kadang ada keburukan kemaksiatan yang kadang tidak masuk akal. Terakhir kan ada orang yang bisa saya tak kira HBP itu, tapi kemudian setan itu. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian, ternyata di kalangan iblis setan itu nanti ada satu satu pencapaian yang itu nanti sangat diapresiasi di kalangan mereka. Nanti ada di kalangan setan itu yang mengganggu salat, datang kepada pemimpinnya dengan singkat, asasi kenal. Nah, misalkan tadi cerita jadi ketika tadi ada orang-orang yang mengadu kepada raja dan pemimpinnya, wahai raja, wahai pemimpin para raja, saya tadi berhasil mengganggu sebuah biasa. Saya tadi berhasil dan misalkan mengganggu ini segala macam biasa. Tapi nanti ada satu yang diapresiasi sekali. Apa? Nanti ketika ada yang datang, wahai pemimpin, saya telah berhasil memisahkan si fulan dan fulan. Jadi itu prestasi tertinggi. Makanya ujian dalam rumah tangga tidak mudah. Kalau kita mau menjadi umat yang terbaik, maka ikuti bagaimana cara Nabi berumah tangga, bagaimana cara Nabi menyayangi pasangannya, menyayangi anaknya, bagaimana nanti ummahatul mukminin, para istri-istri Nabi di dalam berperilaku dan seterusnya harus kita ikuti. Maka insya Allah dengan demikian kita bisa menjadi atau termasuk ke dalam kategori umat dari Nabi Muhammad SAW. Saya tidak dari sana belum paham. Jadi ibu tak bisa terlalu nuntut ke sebab mengenai masalah ya karena memang manusia. Bapak bisa tidak bisa terlalu menuntut ibu-ibu untuk selalu benar, karena pada prinsipnya manusia itu pasti akan melakukan salah. Sumiyal insanu bil insan bikathrati dzikrihi. Manusia itu salah satunya di Quran disebut dengan insan karena kasrati disyan itu banyak lupa. Rabbana, coba lanjutkan, la tu'akhidna inasina lupa. Jadi salah lupa membaca. Jadi jangan terlalu berlebihan. Ibu sakeheuleuh ka suami, punten sakeheuleuh suami, tapi kan suami itu tidak sejahat Fir'aun. Fir'aun saja yang mengaku sebagai Tuhan yang sangat bengis. Fir'aun beda levelnya.
Misalkan terus gaya rambut bapak lagi dicukur, tapi di sembeli, digorong. Jadi kalau sepuh teh kalahkan leher yang dipotong. Nah, saking bengisnya. Tapi saking bengisnya, saking buruknya bahkan mengamuk Tuhan kan dari Bandung paling banter deh, aku nanti kan gitu. Ini mengamuk Tuhan. Nah, Fir'aunnya, seburuk-buruknya Fir'aun tetap di dalam mendakwahi ketika Harun dan Musa diutus, faqul lahuma qawlan, maka kata-kata yang keluar kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut. Jadi kalau ibu misalkan si bapaknya maka kurang mampu. Salah satu ini saya buat riset sederhana. Masih ada ya. Ini penting juga karena berhubungan dengan hari ini. Salah satu yang menjadi masalah hari ini khususnya dalam konteks berumah tangga itu adalah masalah pembinor dan pelakor. Pembinor perebut bini orang, bini orang, istri. Dan pelakor perebut lelaki. Ternyata saya pernah mendengar salah satu pakar yang mungkin argumennya terpakai rumah tangga itu memberitahu. Jadi salah satu penyebabnya, salah satu karek dibongkar. Memang tidak direstui. Ya, ini Kayak tinggal gitu ya, cincin. Iya memang biarkan ini tanpa pakai ini ya, kayak dibungkus. Bungkus. Bapak Ibu, ini pentingnya penting. Nah, di sini harus tenang tadi, tapi penting. Saya berharap dari sini nanti Bapak Ibu pulang ke rumah saling berpelukan, cocok. Saya berharap karena kata ini hilang di dalam rumah tangga rumah tangga sudah 10, 15 tahun, 20 tahun. Misalkan sekarang jadi apa lainnya, cuma memang udah 2 tahun. Perjalanan pernikahan masih 2 tahun. Kenapa cukup? Bapak asal cekak. Balik ke isi paling dulu. Nah, jadi gini Bapak Ibu, ternyata katanya dijelaskan salah satu yang menyebabkan terjadinya itu adalah karena pelakor itu punya sentuhan-sentuhan yang hilang dalam diri istri. Gampangnya gini Pak, saya tanya, Bapak jujur ya, kenapa jaga ada? Bapak kalau misalkan ada yang WA, ada 2 WA masuk Pak, yang satu bilang ke Bapak, udah makan belum? Pak Ibas WA. Pak jawab, lu hiji udah makan belum? Lu hiji 14 WA. Bagi WA mana? Aku WA. Nah, itu jadi kelemahan itu balik lagi memang ada kaitannya. Jadi kadang si bapak lu hiji mah boleh diperhatikan. Lu hiji mah pikiran. Lu hiji mah pikiran. Nah, jadi Ibu, ini yang harus diperhatikan lagi dalam Ibu. Ya, Ibu misalkan memang ya biasa di SMM, ya boleh tapi topeng tahu mau di mana pengantar lagi terus gimana? Sampai gitu. Tadi yang penting, makanya kenapa kalian istri-istri atau wanita-wanita yang sah secara pernikahan ini
Al-mu'minu mir'atul mu'min. Jadi mukmin itu merupakan cermin untuk sesama mukmin. Anak itu cerminan orang tua. Tempat atau kelompok tempat kita bergaul itulah cerminan diri kita. Mendesak dengan kopi setelah ya, kamu sebenarnya apa ya? Bapak resep jadi nonton versi berarti baru datang sekolah ya bukan? Dan nanti istri juga adalah cerminan suami. Misalkan istrinya rada dekil, berarti lain suaminya dekil. Kali sebab Allah dekil. Lain, misalkan istrinya dekil atau kulul bahasa halusnya. Mun rada kulul berarti kurang modal. Jadi memang itu konsekuensi kalau ingin memiliki istri yang terlihat wangi, lain dasar bau pokok. Yang paling kan parfum minyak wangi. Jadi memang kunci modal. Akhirnya bapak menuntut istri yang gelis, yang sulit, baru itu modalnya. Terima apa? Tapi ini maksudnya kita muhasabah bersama. Kita kan tadi di awal sepakat ingin menjadi umat Nabi yang terbaik, ingin masuk dalam kategori umat Nabi. Maka kalau kelemah tadi yang disebutkan di awal harus ada dalam rumah tangga. Karena Nabi mengatakan di antara ciri rumah tangga yang baik, yang Allah ridhoi, maka di antaranya di dalamnya penuh dengan kelembutan. Bapak bisa menurut ibu sama pada anak sama. Insya Allah kalau kelembutan ini sudah ada, saya pastikan itu bukan hanya rumah tangga yang sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Mau? Amin benar. Amin. Masih saya. Pertanyaan? Kita tanya jawab dulu, Ustaz. Siap. Enggak. Tanya jawab dulu. Panitia ada